Nah, kita mazhabnya Imam Syafi'i. Nah, sekarang ini ya, kelompok yang anti mazhab ini sering cakap. Apa cakapnya? Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kembali kepada Al-Quran dan hadis. Kalau ada orang cakap macam itu, hati-hati. Mengapa? Biasanya orang itu kalau cakapnya manis kadang penipu. Hati-hati dengan orang yang cakapnya manis, cakapnya sedap, kadang-kadang penipu. Kalau ada orang Wahabi cakap kembali pada Quran dan hadis, jangan ikut ulama. Biasanya jangan ikut ulama. Sebenarnya bukan kembali pada Al-Quran dan hadis, saudara. Sebenarnya ikut pada penafsiran dia pada Al-Quran dan hadis. Kalau ada orang cakap begitu, kita jawab, kami ini gak perlu kembali kepada Al-Quran dan hadis. Yang perlu kembali itu kamu sebenarnya. Mengapa? Kamu yang tak ikut Al-Quran dan hadis. Kita ini dalam agama ikut ulama. Ikut ulama dalam rangka memahami Al-Quran dan hadis. Artinya kami ini yang bermazhab, yang ahlus sunnah ini sebenarnya ikut Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman para ulama yang benar-benar pakar dalam Al-Quran dan hadis. Kamu ini enggak kamu ikut hawa nafsu. Buktinya kamu cuma cakap Al-Quran dan hadis. Mengapa begitu? Kamu tak tahu, kamu tidak tahu bahwa dalil yang disepakati ulama salaf ada 4. Apa saja? Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Ini dalil yang disepakati. Kalau yang tidak disepakati ada 20 macam-macam dalil di dalam kitab usul fiqh, itu ada sekitar 24. Yang 4 disepakati, yang 20 tak disepakati. Tapi diambil oleh sebagian ulama salaf. Yang 4 yang disepakati. Nah, kalau kamu cakap kembali pada Quran dan hadis, soalan pertama, ijma'nya mana? Mengapa kamu tak sebut ijma'? Loh, mengapa? Karena kalau tak ikut ijma' berarti aliran sesat. Pada masa ulama salaf yang anti ijma', yang menolak ijma' itu aliran sesat. Macam Syiah, Mu'tazilah, Khawarij. Itu menolak ijma'. Nah, jangan-jangan kamu aliran sesat, makanya tak mau sama ijma'. Kita harus berani cakap macam itu sama mereka. Kalau ada orang cakap kembali pada Quran dan hadis, ditanya ijma'nya mana? Ijma' ini artinya kesepakatan para ulama. Kenapa tak sebut ijma'? Jangan-jangan aliran sesat. Ini soalan pertama. Soalan kedua, kalau kamu cakap ikut Al-Quran hadis, kembali pada Quran hadis, qiyasnya mana? Mengapa tak sebut qiyas? Mengapa? Karena qiyas ini dalil yang disepakati ulama salaf. Qiyas itu artinya apa? Qiyas itu artinya menyamakan. Apa artinya menyamakan? Perkara-perkara yang tak diterangkan di dalam Al-Quran dan hadis, perkara-perkara yang hukumnya tidak dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis, maka hukumnya disamakan dengan apa-apa yang diterangkan dalam Al-Quran dan hadis. Itu qiyas. Mengapa melakukan qiyas? Qiyas perintah di dalam Al-Quran. Fahtabiru ya ulil absar. Ambillah pelajaran wahai orang-orang yang punya wawasan. Apa maksudnya ambil pelajaran? Perkara-perkara yang tak diterangkan hukumnya dalam Al-Quran dan hadis disamakan dengan apa yang diterangkan dalam Al-Quran dan hadis. Mengapa? Karena yang diterangkan di dalam Al-Quran dan hadis itu sedikit, yang banyak tak diterangkan. Karenanya kata para ulama, sebagian besar hukum-hukum fiqh itu dalilnya qiyas. Kalau gak ada qiyas bahaya, saudara.
nanti kita suka makan barang haram. Mengapa? Karena tadi terangkan. Contoh, di dalam Al-Quran mengambil hartanya anak yatim yang dilarang itu kalau untuk makan. Allah berfirman, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka memakan api di perut mereka, dan nanti mereka akan masuk neraka yang panas, neraka sa'ir. Ayat ini memberikan pesan haram mengambil harta anak yatim untuk dimakan, karena ayatnya makan. Sekarang kalau tak ada kias, ada soalan, macam mana hukumnya kalau ada orang pegang uangnya anak yatim, dia ambil untuk minum-minum? Kira-kira boleh apa tak? Boleh? Nggak boleh. Tapi kalau menolak kias, nanti cakap boleh dia. Ada orang kerjanya tak jelas, dia pegang uang anak yatim, kalau beli minuman mahal-mahal. Ditanya sama kawannya, kamu ini macam tak jelas kerjanya, tapi kalau beli minuman kok mahal-mahal, dari mana? Oh, awak ini pegang duitnya anak yatim. Loh, duitnya anak yatim buat minum? Iya. Loh, gimana itu? Oh, gak apa-apa. Kenapa? Yang haram itu kalau untuk makan. Karena di dalam Al-Quran, innal ladzina ya'kulun, orang-orang yang makan, saya ini untuk minum. Minum tak apa, kata dia. Kira-kira benar tak macam ini? Gak benar saudara, kalau gak ada kias bahaya. Atau misalnya soalan kedua, ada orang kerjanya tak jelas, tapi dia rokokan, rokoknya mahal-mahal. Ditanya dia, kamu beli rokok dari mana? Kamu kan kerjanya tak jelas. Lalu jawab, saya ini pegang uangnya anak yatim. Lah terus saya ambil untuk beli rokok. Kok berani kamu beli rokok pakai uang anak yatim? Memangnya kenapa? Kan yang dilarang dalam Al-Quran untuk makan. Ini tak makan, tak kenyang ini. Saya walaupun rokokan habis satu bungkus tak kenyang. Ini hanya bakar-bakar. Kira-kira benar enggak orang ini? Enggak benar saudara, tetap haram. Atau misalnya soalan ketiga, ada orang kerjanya tak jelas, tiba-tiba pergi ikut umroh. Ditanya, dari mana duitnya kamu pergi umroh? Umroh ini mahal. Dari mana? Kamu macam tanda kerja. Saya ini pegang duitnya anak yatim. Lah terus saya ambil untuk pergi umroh. Loh kok berani kamu? Nah ini ibadah pada Allah. Kira-kira benar enggak orang ini? Loh kok berani kamu ibadah pakai uangnya anak yatim? Loh, umroh ini perintah Allah. Yang dilarang dalam Al-Quran, harta anak yatim untuk makan. Saya tak makan ini untuk ibadah. Nanti sampai di Mekah saya doakan anak yatim biar jadi anak soleh. Kira-kira macam ini benar apa enggak? Enggak benar saudara. Artinya apa? Sebagian besar hukum agama itu dalilnya kias. Makanya orang pegang uangnya masjid itu cara pengaturannya sama dengan pengaturan harta anak yatim. Orang pegang uangnya kerajaan sama macam itu, kata para ulama. Di dalam kitab-kitab fiqh itu sama dengan orang pegang hartanya anak yatim. Ini namanya kias. Kalau gak ada kias bahaya. Begitu dalil ini disampaikan, apa kata Wahabi? Oh kalau begitu tak apa kias. Tapi jangan dalam urusan ibadah. Mengapa?
Karena kalau urusan ibadah, kias itu bid'ah. Kalau ibadah tak bagi pakai kias. Siapa yang cakap begitu? Saya, katanya. Siapa? Ya Wahabi. Kalau menurut kita, kias ini berlaku di dalam muamalah maupun juga dalam ibadah. Ibadah juga berlaku kias. Mengapa macam itu? Contoh-contoh kias yang diajarkan baginda Rasulullah SAW kepada para sahabat yang banyak itu contoh dalam ibadah. Ibadah yang paling banyak contoh-contoh kias itu. Ada kias dalam puasa, kias dalam haji, kias dalam sholat. Kita ini kalau cakap ibadah kan 3. Puasa, haji, sholat. Ibadah mahdoh. Misalnya haji. Dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ada orang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW lalu bertanya, "Ya Rasulullah, inna abi mata walam yahujja, afa hujju anhu?" Hai Rasulullah, ayahku meninggal dan belum berhaji. Apa aku berhaji untuk ayahku? Apa saya ini perlu berhaji untuk ayahku yang meninggal belum berhaji? Rasulullah tanya sama laki-laki itu. Rasulullah jawabnya mendidik, mengajarkan. Pakai kias. Rasulullah tanya, "Ara'aita law kana ala abika dainun, akunta qadaitahu anhu?" Menurut kamu, seandainya bapak kamu punya hutang sama orang, apa kamu lunasi? Punya hutang uang atau barang, apa kamu bayar, kamu lunasi? Kata laki-laki itu, "Na'am ya Rasulullah." Iya, saya lunasi Rasulullah kalau punya hutang pada orang. Lalu apa? Rasulullah bersabda, "Fadainullah ahaqqu ayyuqda." Hutang pada Allah lebih berhak dilunasi. Nah, ini artinya apa? Hutang ibadah haji dikiaskan dengan hutang barang pada orang. Ini namanya kias dalam ibadah. Ibadah apa ini? Haji. Lalu puasa. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an berkata, kata Umar, "Hashashtu yauman faqabbaltu wa ana sha'im." Suatu hari saya ini senang sekali, seronok sekali, happy sekali. Karena happy sekali saya cium istri saya. Padahal saya lagi puasa. Laki-laki ini kalau senang hormonnya naik. Kalau naik syahwatnya bangkit. Kalau syahwatnya bangkit walaupun puasa ingin cium istrinya. Itu laki-laki. Tapi kalau lagi susah hormonnya turun. Kalau turun tak ada syahwat. Makanya laki-laki jangan sering susah. Karena kalau sering susah, sering tak syahwat, lama-lama impoten. Apa impoten namanya ya? Hah? Kalau tak syahwat, sudah tak syahwat lagi. Hah? Impoten. Akhirnya tak syahwat. Akhirnya kalau sudah impoten macam mana? Kalau sudah impoten, mestinya malam-malam atau kalau waktu cuti dia bersama orang rumahnya di rumah, dia enggak. Mengapa? Karena galau, impoten, dia pergi ke sungai mancing ikan. Makanya orang yang suka mancing orang galau biasanya. Tapi jangan terlalu senang laki-laki. Mengapa? Kalau terlalu senang hormonnya naik terus, syahwat terus, akhirnya suka kawin. Kalau terlalu. Nah, suatu masa Sayyidina Umar ini senang, akhirnya mencium istrinya padahal puasa. Fakultu, lalu aku berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, laqad sana'tul yawma abran 'azima." Rasulullah, hari ini aku melakukan kesalahan besar. Apa? Qabbaltu wa ana sha'im. Aku mencium istri tadi padahal puasa. Macam mana puasa saya? Rasulullah menjawab dengan soalan. Soalannya mengajarkan kias. Kata Rasulullah, "Ara'aita law tamatmatta bima'id wa anta sha'im."
menurut kamu seandainya kamu berkumur dengan air padahal kamu lagi puasa, macam mana puasa kamu? Lalu apa? Kata Umar, la ba'sa ya Rasulullah. Ya gak apa-apa Rasulullah, kan cuma berkumur, puasa tak batal. Lalu sabda Rasulullah, fafima. Kalau begitu kenapa dengan mencium? Artinya apa? Mencium istri pada waktu berpuasa hukumnya sama dengan berkumur. Artinya apa? Berkumur tak batal puasa, mencium tak batal puasa. Kalau lebih dari mencium, itu namanya bukan berkumur, itu namanya minum. Kalau minum berarti batal puasa. Ini artinya apa? Ini kias dalam ibadah. Artinya kias dalam ibadah ini berlaku sejak masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kias dalam sholat berlaku pada masa Rasulullah. Ada makmum masbuk, ada orang bikin zikir sendiri, ada sahabat mundur ketika diluruskan oleh Rasulullah. Dasarnya kias, oleh Rasulullah dihargai, hadisnya sahih. Makanya setelah Rasulullah wafat, para sahabat khulafaur rasyidin melakukan kias dalam ibadah. Kemudian sahabat yang lain kias, Imam Syafi'i, semuanya kias. Artinya kias dalam ibadah itu ada, jangan dibilang tidak ada. Dan dari dulu gak pernah ada orang yang mengatakan hukum hasil kias itu bid'ah, kecuali Wahabi. Wahabi aja yang suka membid'ahkan itu. Karenanya hukum-hukum agama yang kita terima dari ulama-ulama dulu, dasarnya kias tetap kita amalkan. Mengapa? Karena itu memang ajaran Islam yang kuat, nggak perlu kita tinggalkan. Nah, ini diantara dasar-dasar fiqh ahlus sunnah wal jamaah. Nah, saya kira ini yang perlu saya bentangkan pada malam ini sebelum kita off, karena biasanya sampai pukul 9. Ini ada masa 10 menit atau 15 menit, mungkin ada yang mau bagi soalan sebelum kita sholat isya. Ada yang mau bagi soalan? Ada? Ado? Kalau tak ada berarti dah jelas. Hah? Perbezaan tauhid 3 Wahabi dengan sifat 20. Tauhid 3 Wahabi itu tauhid kacau, tauhid teruk. Tauhid 3 Wahabi kan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Tauhid rububiyah dan uluhiyah ini bahaya. Mengapa bahaya? Karena dengan tauhid rububiyah uluhiyah, Wahabi mengkafirkan umat Islam di luar golongannya. Siapa yang dikafirkan? Yang dikafirkan bukan cuma kita, tapi umat Islam sejak masa sahabat sampai sekarang. Karena dengan tauhid rububiyah dan uluhiyah, Wahabi mengkafirkan orang yang bertawassul, mengkafirkan orang yang bertabarruk, mengkafirkan orang yang beristighatsah. Siapa yang mengajarkan tawassul, tabarruk dan istighatsah? Yang mengajarkan pertama kali adalah baginda Rasulullah. Berarti menurut tauhid Wahabi, Rasulullah mengajarkan ajaran syirik. Siapa lagi yang mengajarkan tawassul, tabarruk, istighatsah? Yang kedua adalah sahabat. Berarti menurut Wahabi para sahabat syirik. Siapa lagi yang mengajarkan tawassul, tabarruk, istighatsah? Ulama salaf. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad mengamalkan pula. Berarti imam yang 4 menurut Wahabi adalah imam syirik. Kalau imamnya syirik, berarti yang ikut juga syirik.
karena ikut orang syirik. Itu tauhidnya Wahabi, tauhid rububiyah uluhiyah. Dan tauhid rububiyah uluhiyah ini Wahabi ambil dari mana? Di dalam kitab-kitab Wahabi ada pujian kepada Abu Jahal dan Abu Lahab. Kitab ketika membentangkan tauhid rububiyah uluhiyah. Berarti kalau begitu imamnya Wahabi dalam tauhid 3 adalah Imam Abu Jahal dan Abu Lahab. Itu secara ringkas. Wahabi ini punya kitab bertajuk Kaifa Nafhamut Tauhid. Macam mana kita memahami tauhid. Karangan ulama Wahabi dari Saudi, Muhammad bin Ahmad Bashmil. Muka surat 16, Bashmil ini berkata, Tauhidu Abi Jahlin wa Abi Lahab. Keimanan Wahabi bahwa Abu Jahal dan Abu Lahab adalah orang yang bertauhid. Abu Jahal dan Abu Lahab dianggap orang bertauhid, sementara orang Islam dibilang kafir. Pokoknya ajaran Wahabi ini kacau, dibolak-balik. Yang kafir dibilang bertauhid, yang beriman dibilang kafir. Ini sama tauhidnya Wahabi. Dan tauhid kitab ini dibagi-bagi secara percuma oleh ustadz-ustadz Wahabi. Kalau tak tahu tanya Ustadz Wahabi, pasti dibagi percuma. Pergi ke kampung apa namanya itu? Kan Wahabi bikin kampung, ya, bikin kampung namanya kampung sunat. Bukan sunnah, kampung sunat. Mungkin belum sunat itu, belum khitan mungkin. Kampung sunat, ya. Coba tanya, pasti dibagi kitab itu secara percuma sama Wahabi. Nah, apa kata Wahabi di dalam kitabnya ini? Kata si Wahabi ini, ya, kata Wahabi ini di dalam kitabnya, Inna Aba Jahlin wa Aba Lahabin wa man ala syakilatihima minal musyrikin kanu yu'minuna billah wa yuwahhidunahu fir rububiyyah khaliqan wa raziqan muhyiyan wa mumitan darran wa nafi'an wa la yusyrikunahu fi dzalika syai'an. Sesungguhnya Abu Jahal dan Abu Lahab dan orang-orang musyrik yang sama dengan mereka selalu beriman kepada Allah, selalu mentauhidkan Allah dalam perkara rububiyah, bahwa Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pemberi rizki, Allah Maha menghidupkan, Allah Maha mematikan, Allah Maha mendatangkan madarat, Allah Maha mendatangkan manfaat. Mereka tak syirik sedikit pun dalam hal itu. Ini kata Wahabi. Abu Jahal, Abu Lahab dianggap orang beriman dan bertauhid. Padahal tentang Abu Lahab sudah turun surat Tabbat Yada Abi Lahab wa Tab. Berarti Wahabi tak setuju dengan surat ini. Sudah turun surat. Mungkin karena Abu Lahab masuk Al-Quran dianggap orang penting, beriman. Padahal masuk Al-Quran karena jahat. Itu Wahabi. Sedangkan Abu Jahal turun ayat innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir dalam kitab-kitab tafsir ka'abi lahabin, seperti ka'abi jahlin, seperti Abi Jahal, wa amsalihi, dan orang-orang yang seperti Abi Jahal. Sesungguhnya orang-orang kafir, sama saja kamu sampaikan peringatan pada mereka atau tidak kamu sampaikan peringatan pada mereka, mereka tidak akan beriman. Tapi Wahabi menentang. Kata Wahabi, Abu Jahal dan Abu Lahab selalu beriman pada Allah. Ini tauhid rububiyah uluhiyah, saudara. Makanya hati-hati, karena akidahnya Wahabi itu ikut mazhabnya Abu Jahal dan Abu Lahab. Ikut itu ada di kitab mereka. Makanya saya cakap begini, Wahabi gak berani menolak melalui YouTube, karena mereka lihat di YouTube mereka, di kitab mereka ada memang
Tapi mereka gak mau bertaubat itu, tetap bertahan dalam akidahnya Abu Jahal dan Abu Lahab. Mengapa bertahan? Karena banyak dapat duit. Ustadz Wahabi di Indonesia 1 bulan dapat uang berapa? $1.500 US. Ya mungkin samalah Wahabi di Ustadz Wahabi di Malaysia. Kalau $1.500 berapa ringgit itu? Hah? 6.000 lebih. Kalau di Perak kerja apa yang bayarannya 1 bulan 6.000 ringgit? Ada? Hah? Kalau ada, saya mau pindah ke sini. Banyak saudara. Tapi mengapa mereka bertahan? Ya karena 6.000 ringgit lebih, $1.500. Padahal di kitabnya ada. Saya sudah bilang sama mereka, ikut Abu Jahal, Abu Lahab. Di kitabnya ada itu. Abu Jahal, Abu Lahab dibilang bertauhid rububiyah. Gak betul. Karena di dalam Al-Quran mereka musyrik secara rububiyah. Di dalam Al-Quran mereka gak beriman pada rububiyah Allah. Yang dipercaya hanya sebagian rububiyah, sebagiannya gak percaya mereka. Cuma Wahabi nambah-nambah itu. Ini rububiyah uluhiyah. Kalau tauhid asma wa sifat itu bertentangan dengan sifat 20. Kalau kita menyucikan Allah dari kekurangan, menyucikan Allah dari memerlukan tempat, menyucikan Allah dari menyerupai makhluk. Kalau tauhid asma wa sifat, Allah itu ya serupa dengan makhluk. Allah itu oleh mereka divisualkan, ditajsim, dijasmanikan oleh mereka. Tauhid asma wa sifat. Jadi beza semua dengan itu. Karenanya kita hati-hati dengan Wahabi. Ada soalan kedua, soalan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi. Hah? Bersalaman dengan siapa? Dengan perempuan. Dengan laki. Hah? Ya, memang pemimpin-pemimpin sekarang kan banyak tak sesuai dengan syariat. Pokoknya kalau tak sesuai jangan diikuti. Wudhu aja batal kan, pegang perempuan. Batal. Dan itu ngaruh sama hati. Makanya ya jangan diikuti lah. Sekarang ini yang tak sesuai dengan syariat Islam tuh ramai di mana-mana. Pokoknya tak sesuai, dah jangan ditengok, jangan diapain. Karena perempuan itu memang yang bagus, memang ada di rumah, gak kemana-mana. Makanya di dalam hadis al-mar'atu auratun, fa idza kharajat istashrafaha syaitan. Perempuan itu aurat. Artinya kalau sampai keluar itu bikin malu. Walaupun berpakaian menutup aurat. Mengapa? Kalau dia keluar rumah, maka setan ini berusaha menghiasi dia, membuat dia indah pada orang yang melihat. Tapi dibuat indah pada orang lain, bukan pada suaminya. Coba ya laki-laki ini, kalau sama istrinya sendiri kan biasa. Walaupun istrinya dah macam bidadari, macam apa biasa, tapi begitu keluar jumpa perempuan lain, macam lebih cantik. Makanya ada pepatah, rumput tetangga lebih hijau daripada rumput di depan rumah. Ya karena perempuan ya macam itu. Makanya jangan diikuti kalau ada pemimpin, ustadz atau siapa salaman dengan perempuan. Jangan diikuti. Kita jaga hati, jaga mata, jaga pikiran. Ya kita doakanlah mudah-mudahan beliau dimaafkan oleh Allah. Mudah-mudahan bertaubat. Itu aja. Saya kira itu karena sudah tak ada lagi yang bagi soalan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan kita
istiqamah di dalam manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, Syafi'iyah, Asy'ariyah, Sufiyah. Allah menjaga kita, menjaga keluarga kita, menjaga anak-anak kita, menjadi anak-anak yang salih dan salihah, dimudahkan segala urusan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya meninggal dalam keadaan husnul khatimah dan diakui sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaat baginda kelak di akhirat. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, di seluruh Indonesia maupun di luar negeri, perkenalkan saya Al-Fakir Muhammad Idrus Ramli mengajak saudara-saudara sekalian untuk menyisihkan sebagian hartanya sebagai donasi bagi program peduli pendidikan yang dikelola oleh LAS, Lembaga Amin Zakat Sidogiri. Program ini merupakan bantuan untuk biaya pendidikan yang diberikan kepada anak didik binaan LAS Sidogiri yang meliputi 1. Beasiswa anak yatim dan duafa, 2. Beasiswa anak berprestasi, 3. Peningkatan SDM guru, dan 4. Penugasan dai dan atau tenaga pengajar. Silahkan saudara-saudara, kami tunggu donasinya melalui rekening yang tertera di video ini. Insya Allah harta kita akan semakin berkah, semakin dimudahkan, semakin lancar, semakin bertambah. Amin Allahumma amin. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.